Karena memang seperti Bapak ketahui bahwa Pertamina ini hilir walaupun keuntungannya cuma kontribusi sekitar 20% pada keuntungan, tetapi SO. Oleh sebab itu Pertamina ini walaupun bisa memberikan penjelasan secara utuh tentang masalah yang dihadapi, masalah proses karena krisis ekonomi sehingga prosesnya ini agak tertunda karena tadinya investor sudah punya uang untuk merehabilitasi pabrik ini supaya pabrik ini bekerja langsung. Tetapi begitu krisis ekonomi, maka komitmen yang tadi sudah diberikan oleh bank itu jadi tertunda. Sekarang ini investor ini sedang berupaya untuk mendapatkan financing karena perlu investasi sekitar $300 juta untuk menghidupkan kembali AAS, terutama untuk mengubah AAS ini dari berbahan bakar LNG dengan berbahan bakar konversi batu bara atau gas. Kemudian PLN, ada pertanyaan waktu itu dari Bapak tentang PLN ini, bagaimana PLN beralih konversi dari diesel ke batu bara dan ke gas. Untuk diketahui bahwa konversi batu bara diesel ke gas itu sudah berlaku sangat signifikan. Seluruh listrik di Muara Tawar sekarang sudah menggunakan gas, tidak lagi membakar diesel. Kemudian juga di Muara Karang. Nah, dengan demikian, dengan berhasilnya PLN mengkonversi dua unit yang paling besar ini dari diesel ke batu bara dan ke gas, itu sangat menghemat PLN. Kemudian program 10.000 MW pada bulan Agustus ini Labuan sudah masuk ke dalam sistem karena mereka sudah mulai firing, sudah mulai menghidupkan mesinnya, tetapi dalam rangka mengetes. Pada bulan Agustus 10 MW tahap pertama khususnya di Labuan ini akan masuk ke dalam sistem. Tentang Waskita Karya waktu itu Bapak telah mengizinkan Komisi 6 dan Komisi 11 telah menyetujui Waskita Karya melakukan IPO untuk menambah modal. Tetapi ternyata setelah kami mengganti direksi, ternyata Waskita Karya ada beberapa masalah substansi yang harus dibereskan. Oleh sebab itu, kami sekarang sedang melakukan realisasi Waskita Karya karena ada memperbaiki situasi substansi. Dengan demikian, mungkin program IPO Waskita Karya tidak bisa dilakukan tahun ini. Mungkin kalau bisa akhir tahun depan, kuartal keempat tahun 2010, karena kesulitan yang dihadapi akibat keuntungan kontrak yang telah dibikin tapi belum kontrak telah ditandatangani, katakanlah misalnya 5 triliun. Tapi yang baru di-deliver baru 2 triliun. Nah, ini bisa aja yang tahun depan dari tempat yang belum dijual tahun ini atau belum dilaksanakan dianggap sudah dijual. Juga sebaliknya di-deliver, sehingga akibatnya mereka bisa atur-atur tentang masalah keuntungan ini. Pengalaman Waskita Karya mengajarkan kita bahwa sistem akuntansi di perusahaan kontraktor ini harus sangat konsisten. Tentang Krakatau Steel, beberapa waktu menanyakan waktu itu saya ingat tentang Krakatau Steel. Krakatau Steel, Bapak dan Ibu sekalian, tahun yang lalu kinerja itu bagus sekali sampai bulan Agustus. Sampai bulan Agustus itu keuntungan Krakatau Steel itu sudah di atas 1 triliun. Mungkin keuntungan yang 1,4 triliun sampai dengan bulan Agustus, luar biasa, terbesar. Tapi kemudian apa terjadi? Krisis ekonomi mulai September, ya, harga Krakatau Steel atau harga baja turun dari 1.200 menjadi $400 per ton. Padahal kontrak-kontrak yang dibikin, misalnya kontrak besi dan macam-macam itu masih dengan harga yang lama. Akibatnya pada bulan September, Oktober, November, Desember itu memakan hampir semua keuntungan tahun yang tercapai pada tahun 2000 sampai 6 bulan September. Nah, kondisi Krakatau Steel seperti itu. Tetapi kalau kita dapat perspektif Bapak dan Ibu sekalian, Krakatau Steel masih lebih baik. Kita tidak memberhentikan orang, tidak melihat orang. Kalau kita lihat misalnya yang namanya Mittal, itu mungkin sebagian besar pabrik-pabriknya itu besar tutup
karena melemahnya pasar baja. Saat ini pasar baja dunia mulai flat. Kalau dulu begini, sekarang mulai flat. Ya. Mudah-mudahan tahun ini Krakatau Steel akan bisa membuat keuntungan kembali walaupun tidak terlalu besar. Krakatau Steel punya proyek sekarang yaitu mengolah tentang produksi hulu hilir. Dengan demikian semua kapasitas Krakatau Steel bisa direalisasi 2,4 juta ton. Mudah-mudahan bisa dilaksanakan. Kemudian tentang Dok Koja Bahari, tentang masalah Dok Koja Bahari, masalah sengketa karyawan dengan manajemen kita coba fasilitasi supaya mereka dapat mencari solusi yang win-win solution. Nah, Pak Agam sudah datang, sebenarnya Pak Agam juga termasuk masalah DKB. Jadi DKB seperti kami kemukakan bahwa masalah internal antara manajemen dengan serikat karyawan tentu tunduk kepada undang-undang perburuhan yang berlaku, tunduk kepada ketentuan-ketentuan bidang perburuhan. Kami meminta kepada manajemen DKB supaya melakukan hubungan industrial itu secara benar sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Dan demikian termasuk misalnya apabila ada hak-hak karyawan yang belum dibayar, misalnya karena diketahui DKB ini kesulitan paham sebelumnya. Itu bermula sebelum krisis ekonomi tahun 98. Waktu itu DKB membuat kapal yang besar sekali untuk Swedia, tapi kemudian terjadi keterlambatan sehingga akhirnya denda dan macam-macam menyebabkan DKB itu mulai kesulitan. Kemudian pada tahun 98 ada krisis, DKB juga banyak sehingga akhirnya banyak sekali utangnya, utang tempatan realisasi, ada yang sebagian masuk ke BPN dan kemudian sampai sekarang ini masih dalam proses realisasi. Oleh sebab itu kinerja keuangan DKB itu relatif cukup buruk dalam beberapa tahun terakhir. Tapi tahun-tahun ini alhamdulillah kinerja keuangannya sudah lebih baik, mereka sudah menciptakan keuntungan. Tetapi ada beberapa kewajiban yang belum diselesaikan, misalnya kewajiban jam sostek, kemudian kewajiban sudah diakui oleh DKB. Sekarang ini DKB telah berupaya mengadakan pendekatan dengan jam sostek, mereka akan menyelesaikan masalah ini sehingga kewajiban jam sostek itu dibayar secara hukum sudah terbayar, tapi kemudian DKB mengeluarkan bond yang dibeli oleh jam sostek untuk membayar jam sostek, yang mengeluarkan bond itu dan nanti bond itu akan dibayarkan oleh DKB. Jadi kewajiban-kewajiban yang tertunda selama ini DKB tetap akan diselesaikan dengan baik-baik dan alhamdulillah dengan kinerja DKB secara umum sekarang sudah jauh lebih baik. Bahkan mereka sudah mulai bicara tentang menggunakan atau memanfaatkan dok-dok yang tidak termanfaatkan dengan baik, misalnya karena kapasitas dok DKB itu sangat terbatas sekarang. Di samping itu DKB juga sedang berupaya untuk membangun dok baru di Batam. Sedangkan dok di Jakarta ini memang berebut tanah dengan Pelindo 2 dalam rangka pengembangan Pelindo 2, pengembangan port terminal dan lain-lain. Sehingga dengan demikian tanah di Jakarta ini akan di-swap, akan dikembalikan ke Pelindo. Kemudian Pelindo akan membayar sejumlah uang yang mereka sekarang melakukan appraisal untuk mereka membangun dok baru di Batam. Kemudian kami hubungan di Rejo sebagaimana waktu itu sepakati itu sedang diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara manajemen dengan pihak KSO. Nah, sekarang ini masih dalam proses karena pihak pihak partner dengan di Rejo yaitu itu membawa masalah ini dalam rangka saya ini kepada arbitrase dan kepada Bani. Kita menunggu keputusan Bani, apapun keputusan Bani itu akan diselesaikan karena dalam perjanjian itu disepakati waktu itu untuk menyelesaikan masalah masalah KSO kemarin ini tidak terjadi sengketa dan ini diselesaikan menurut ketentuan
sebuah yang disepakati. Dalam hal ini ada diselesaikan dengan arbitrase. Kemudian barangkali itu beberapa hal Pak Pimpinan yang pada waktu itu masih masalah yang belum terselesaikan atau terjawab. Apabila ada hal yang ingin dieksplor lebih lanjut, kami persilakan diskusikan bersama. Terima kasih. Terima kasih kepada RPS. Tidak tahu sebagai apa. Bahwa sehingga ini menjadi masalah, artinya ada pembusukan dari dalam. Nah, yang menjadi masalah adalah karena itu tadi harga tanah semakin meningkat, sedangkan kredit itu kan semakin diasuransikan tapi dibayar oleh preminya dibayar oleh bersama oleh Perindo dan Ocean Terminal yang seharusnya itu merupakan kewajiban. Setelah berapa tahun itu? Ya Pak. Ada apa aja yang takut? Kemudian masalah salah satu adalah hutang kepada karyawan, dana pensiun dan juga